Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Candice Melia, NPM 2517051045. Di sini saya akan membuat tugas video pengganti presensi pertemuan 6, yaitu materi tentang induksi matematika. Nah, konsep dasar induksi matematika. Induksi matematika adalah salah satu metode pembuktian dalam matematika yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu pernyataan atau rumus benar untuk semua bilangan bulat. Artinya, kita ini membuktikan kebenaran secara logis, bukan mencoba satu persatu nilai yang jumlahnya itu tak terbataskan. Jadi, kalau dengan induksi ini tuh kita cukup buktiin bahwa kebenaran awalnya ini itu menunjukkan jika pernyataannya benar untuk suatu bilangan, jadi akan tetap benar untuk bilangan berikutnya. Jadi yang kita coba angka pertama ini, misalkan hasilnya benar, maka berikutnya juga akan benar. Nah, cara ini tuh sangat efisien karena dapat menyederhanakan pembuktian yang rumit menjadi beberapa langkah yang lebih mudah. Langkah 1 dalam induksi itu namanya basis induksi, langkah 2-nya itu namanya langkah induksi. Nah, langkah induksi ini berisi hipotesis dengan yang menyatakan bahwa Pn benar. Bila kedua langkah tersebut sudah benar, maka kita sudah dapat membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan positif n seperti yang sebelumnya. Nah, di sini dianalogikan itu seperti efek domino. Nah, jika satunya sudah dijatuhkan, maka domino berikutnya itu akan jatuh. Nah, di sini itu jika P1 benar, domino pertama jatuh, dan jika setiap domino ke K jatuh, PK benar, bisa membuat domino berikutnya itu juga jatuh, yaitu PK plus 1. Jadi ini tuh benar. Maka disimpulkan ini, semua domino itu bakal jatuh. Dengan kata lainnya itu, Pn benar untuk semua bilangan asli n lebih dari sama dengan 1. Nah, di sini ada prinsip induksi matematika. Dalam pembuktiannya, induksi matematika ini memiliki beberapa prinsip yang cukup dikenal. Nah, yang pertama ini, di sini itu ada 3 variasi prinsip. Yang pertama ada prinsip induksi sederhana. Jadi ini tuh digunakan untuk membuktikan Pn yang benar atau semua bilangan bulat positifnya itu lebih dari sama dengan 1. Langkahnya itu yang pertama itu basis induksi. Jadi kita tuh harus buktiin bahwa P1 itu benar. Lalu langkah yang kedua itu induksi, di mana P, N sama dengan K itu benar. Maka di sini jadi Pn plus 1 sama dengan K plus 1 itu juga benar. Nah, contohnya di sini, buktikan jumlah N bilangan ganjil positif pertama adalah N pangkat 2. Nah, untuk langkah yang pertamanya itu kan basis induksi. Jadi di sini itu N-nya kan kita ibaratkan 1 ini tuh pernyataan benar. Nah, 2N masukin ke sini, 2N min 1 sama dengan N pangkat 2. Satunya masukin, 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1 pangkat 2. Hasilnya itu 1 untuk yang sebelah kiri dan 1 untuk sebelah kanan. Nah, ini membuktikan bahwa ini tuh benar. Lalu langkah yang kedua itu langkah induksi. Untuk P, N sama dengan K adalah benar. Jadi N-nya itu diganti K untuk yang langkah kedua ini. Kita asumsikan kan ini benar. Nah, untuk Pn plus 1 sama dengan K plus 1 adalah benar. Lalu tinggal di sini kan 2K min 1. Dari sini ditambah 2. 2K min 1, lalu K-nya itu dimasukkan K plus 1. Yang bagian kiri ujung kanan dan bagian kanan. Nah, lalu tinggal di 2K plus 1 min 1 ini dikalikan, jadi hasilnya 2K plus 2 min 1. Jadi K pangkat 2 ditambah 2K plus 2 min 1 sama dengan K plus 1 pangkat 2. Karena ini ekivalen kan hasilnya itu K plus 1 pangkat 2 sama dengan K plus 1 pangkat 2, maka ini tuh benar. Nah, karena langkah 1 sama langkah 2-nya itu telah dibuktikan benar, jadi maka semua jumlah bilangan ganjil positif pertama adalah N pangkat 2. Lalu yang kedua itu ada prinsip induksi yang dirampatkan.
Nah, di sini tuh digunakannya jika pembuktiannya ini tidak dimulai dari 1, melainkan dari bilangan bulat tertentu. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama basis induksi itu kita harus tunjukkan bahwa Pn0 adalah itu benar. Dan langkah induksi yang kedua ini itu langkah induksi tunjukkan jika Pn sama dengan K itu adalah benar. Contohnya itu, untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 dikurang 1. Nah, di sini jawabnya itu langkah pertamanya basis induksi, kita ibaratkan itu n sama dengan 0. Nah, maka diperoleh persamaannya itu 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 min 1. Nah, 0-nya masukkan ke n, jadi 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 0 plus 1 sama dengan 1. Hasilnya itu untuk yang kiri 1 dan yang kanan 1, maka benar. Nah, langkah yang kedua itu langkah induksi. Kita ganti n-nya itu jadi k sama seperti tadi. Tinggal masukkan aja, cuma yang di sini kan yang diubah n-nya itu kan yang di pangkatnya. Tinggal dimasukkan aja. Lalu 2k plus 1 dengan min 1, 2k plus min 1, 2k plus 1 sama dengan 2k plus 1. Di sini ditambah 1 dikurang 1. Hasilnya 2k plus 2 min 1 sama dengan 2k plus 2 min 1. Dan ini terbukti benar, kanan dan kirinya sama. Nah, karena langkah 1 dan 2-nya ini udah dibuktikan, maka hasilnya benar. Jadi, untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, terbukti bahwa 2 pangkat 0 sampai dan seterusnya sampai 2 pangkat n itu sama dengan 2 pangkat n plus 1 min 1. Lalu yang ketiga, itu ada prinsip induksi kuat. Prinsip ini tuh digunakan jika kita membutuhkan lebih dari satu hipotesis. Nah, untuk membuktikan langkahnya, yang pertama itu basis induksi, tunjukkan bahwa Pn0 adalah benar. Lalu langkah induksi yang kedua, langkah kedua atau langkah induksi, asumsikan bahwa jika Pn0 plus 1, dan seterusnya sampai Pn sama dengan K semuanya benar, maka Pn plus 1 sama dengan K plus 1 juga benar untuk semua n lebih dari sama dengan 0, n0. Nah, di sini ada contohnya itu, bilangan bulat positif disebut bilangan prima jika dan hanya jika bilangan bulat tersebut hanya habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Kita ingin membuktikan bahwa setiap bilangan bulat n lebih dari sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Nah, di sini buktikan dengan prinsip induksi kuat. Nah, langkah 1 basis induksinya itu jika n sama dengan 2. Nah, 2 sendiri kan bilangan prima, lalu 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu buah bilangan prima, yaitu dirinya sendiri. Nah, di sini kita n sama dengan 2 itu dianggap benar. Lalu langkah kedua, langkah induksi. Kita anggap semua bilangan dari 2 sampai n sudah bisa ditulis sebagai perkalian dari bilangan prima. Jadi untuk ini diasumsikan benar. Nah, untuk n sama dengan n plus 1, kita buktikan bahwa terdapat dua kemungkinan nih. Nah, yang satu itu untuk n plus 1 adalah bilangan prima. Lalu untuk yang kedua itu n plus 1 bukan merupakan bilangan prima. Jadi untuk yang pertama ini, dia akan dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Sedangkan yang kedua, ini dapat dipecah jadi perkalian, kayak n plus 1 sama dengan a kali b. Nah, dengan syaratnya itu 2 lebih besar sama dengan a, dan a ini lebih besar sama dengan b lebih besar sama dengan n. Karena a dan b-nya ini berada dalam rentang 2 sampai n, maka berdasarkan hipotesis induksinya itu, di sini a bisa ditulis sebagai perkalian bilangan prima, dan b juga bisa ditulis sebagai perkalian bilangan prima. Jadi n plus 1 sama dengan a kali b dapat ditulis sebagai perkalian bilangan prima, maka asumsinya itu benar. Nah, dengan menggunakan banyak hipotesis, maka pembuktian kita ini menjadi lebih kuat. Jika hipotesisnya 1 itu kan hanya mengasumsikan n dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima, maka pembuktiannya itu bakal kurang kuat. Nah, di sini ada tabel perbedaan singkat ketiga prinsip induksi. Nah, di sini ada
jenis induksinya yaitu sederhana, dirampatkan, dan kuat. Lalu di sini yang dibandingkan itu ada waktu penggunaan, cara kerja, contoh sehari-hari. Untuk waktu penggunaan, kalau yang sederhana itu dia kalau proposisi dimulai dari angka 1. Nah, sedangkan yang dirampatkan itu dia dimulai dari angka bebas, dari 0 sampai seterusnya. Nah, kalau kuat itu karena dia kan kalau butuh banyak hipotesis, butuh bantuan angka atau langkah sebelumnya. Nah, kalau untuk dari cara kerja, yang jenis induksi sederhana itu, jika langkah ke N-nya benar, maka langkah ke N plus 1-nya itu juga bakal benar. Kalau yang dirampatkan, mulai dari titik awal yang ditentukan, lalu lanjut seperti induksi biasa. Nah, sedangkan untuk yang kuat, itu yang untuk membuktikan N plus 1-nya, kita boleh pakai semua hasil yang sebelumnya. Nah, kalau untuk contoh sehari-hari, yang induksi sederhana itu kan rumus deret penjumlahan angka 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Kalau untuk yang dirampatkan itu masalah perangko, misalnya kan ada perangko nominal 3.000 dan 5.000. Nah, untuk yang induksi kuat, itu membuktikan faktorisasi bilangan prima. Selanjutnya pembuktian dengan induksi matematika. Gunakan prinsip induksi matematika untuk membuktikan bahwa rumus berikut benar untuk sebarang bilangan asli N. Nah, di sini itu ada 1 tambah 4 tambah 7 tambah sampai dengan ditambah 3n-2 sama dengan N 3n- dikali 3n-1 dibagi 2. Misalkan di sini langsung ke langkah satunya yaitu basis induksi. Di sini kita ibaratkan N sama dengan 1. Maka diperoleh untuk ruas kirinya itu kan 1. Nah, ruas kanannya itu disubstitusikan, di sini peroleh 2/2 sama dengan 1. Sehingga pernyataan itu kan benar, sudah terbukti. Langkah dasarnya kan udah selesai. Lanjut ke langkah 2-nya itu langkah induksi. Nah, untuk N-nya itu sama dengan K. Jadi yang tadinya NN ini, nih, NNN diganti jadi K, kayak yang tadi. Nah, kita asumsikan ini PK ini tuh benar. Nah, langsung kita substitusikan. Untuk ruas kirinya itu yang bagian 3K min 2 plus 3 dikali K plus 1 min 2. Di sini kan mana tadi? Nah, 3K plus 1 min 2 ini dikalikan dulu jadi 2 3K plus 1 per 2. Untuk ini per 2-nya itu karena disamakan penyebut. Nah, lalu tinggal dihitung aja, dia jadi 2 kali 3 6, 2 kali 3 6, jadi 2 1. Nah, di sini dihitung K 3K min 1 per 2 ditambah 3K plus 1 min 2 sama dengan K 3K min 1 per 2 ditambah 2 3K plus 1 per 2 sama dengan K dikali 3K min 1 ditambah 2 dikali 3K plus 1 sama dengan per 2. Maka hasilnya bukan hasilnya, 3K pangkat 2 dikurang K ditambah 6K ditambah 2 per 2. Nah, lalu jumlahkan yang ini min K plus 6K, jadi kan 5K, jadi diperoleh itu 3K pangkat 2 ditambah 5K tambah 2 per 2, maka difaktorkan jadi K plus 1 dikali 3K plus 2 per 2. Nah, ini jadi K plus 1 dikali 3 dikali K plus 1 min 1 per 2. Kedua ruas dari PK plus 1 sama, maka PK plus 1 bernilai benar sehingga langkah induktifnya itu selesai.
Nah, selanjutnya itu langkah 1 basis induksi. Untuk N sama dengan 1, maka diperoleh untuk ruas kirinya itu P1 sama dengan sama dengan 2, 1 dikurang 1 kan 0. Jadi 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ruas kanannya P1 sama dengan 2 pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Sehingga pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Nah, langkah 2-nya ini dia langkah induksi untuk N sama dengan K, sehingga PK ini 2 I min 1 sama 2K min 1, kemudian asumsikan untuk PK. Ditujukan untuk PK plus 1 untuk ruas kanan bahwa juga benar. Untuk PK plus 1 sama dengan K plus 1, I sama dengannya 1, 2 pangkat I min 1, sama dengan 2 pangkat K plus 1 min 1. Di ruas kirinya ini kan PK plus 1 diperoleh ini. Nah, lalu hasil dari ini jadi 2K min 1 ditambah untuk K plus 1 I sama dengan 1, 2 pangkat I sama dengan 1. Nah, jadi 2K min 1 plus 2 pangkat K plus 1 min 1. Jadi 2K min 1 tambah 2 pangkat K. Jadinya kan ini sama-sama pangkat, jadinya dikali 2 kali 2 kali 2 pangkat K min 1. Kedua ruas dari PK plus 1 sama, maka PK plus 1 bernilai benar. Sehingga langkah induktifnya selesai. Nah, lalu ada penerapan induksi matematika pada keterbagian. Penerapannya itu jadi perlu ditegaskan makna keterbagian dalam hal ini itu habis dibagi bukan hanya dapat dibagi. Pernyataan A habis dibagi B bersinonim dengan A kelipatan B, B faktor dari A, B membagi A. Jika P habis dibagi A dan Q habis dibagi A, maka P plus Q juga habis dibagi A. Contoh soalnya itu, buktikan bahwa 7 pangkat N dikurang 1 habis dibagi 6 untuk sebarang bilangan asli N. Misalkan Pn adalah pernyataan 7 pangkat N min 1 habis dibagi 6. Nah, langkah satunya basis induksi itu untuk N sama dengan 1, maka diperoleh P1, masukkan aja ke N-nya, angka satunya jadi 7 pangkat 1 dikurang 1 kan, 7 pangkat 1 7, kurang 1 6, jadi habis dibagi 6, sehingga langkah dasarnya ini udah selesai. Lalu langkah yang kedua itu yaitu langkah induksi. Nah, sebagai hipotesis induktif ini kita asumsikan bahwa PK ini benar, sehingga PK ini dapat dinyatakan 7K min 1 sama dengan 6 untuk sebarang bilangan 6C untuk sebarang bilangan asli C. Nah, selanjutnya kan dengan asumsi bahwa ini tuh benar, maka PK plus 1-nya yaitu 7K plus 1 min 1 habis dibagi 6 juga benar. Nah, sehingga 7 pangkat K plus 1 min 1 sama dengan 7 pangkat K dikali 7 sama dengan 1. Maka 7 pangkat K dikali 6 tambah 1 sama dengan 1. Nah, 6 dikali 7 pangkat K ditambah 7 pangkat K sama dengan 1 diperoleh 6 dikali 7K ditambah 6C. Nah, sama dengan 6 dikali 7 pangkat K ditambah C. Jelas bahwa ruas kanannya ini yang hasilnya tadi merupakan kelipatan 6. Jadi PK plus 1 itu benar. Nah, langkah induktifnya udah selesai. Selanjutnya untuk penerapan induksi matematika pada ketidaksamaan. Nah, sifat ketidaksamaannya itu sering digunakan tuh sifat transitif, yaitu jika A-nya lebih besar dari B, maka B itu dan B lebih besar dari C, maka A-nya itu lebih besar dari C, atau A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C, maka A-nya ini lebih kecil dari C. Nah, jika A lebih kecil dari B dan C-nya ini lebih dari 0, maka AC lebih kecil dari BC, atau A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka AC-nya itu lebih besar dari BC.
Nah, lalu ada A lebih kecil dari B, maka A plus C lebih kecil dari B plus C, atau A lebih besar dari B, maka A plus C lebih besar dari B plus C. Nah, di sini ada contoh soalnya. Buktikan bahwa n plus 1 pangkat 2 itu lebih kecil dari 2n pangkat 2 untuk sebarang bilangan asli n lebih dari sama dengan 3. Nah, langkah satunya itu, untuk n sama dengan 3, maka diperoleh P3, 3 plus 1 pangkat 2 lebih besar dari 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 16 kurang dari 18. Sehingga untuk dasarnya udah selesai nih. Nah, lanjut ke langkah berikutnya. Asumsikan bahwa PK ini benar, sehingga PK dapat dinyatakan sebagai K plus 1 pangkat 2 kurang dari 2K pangkat 2. Nah, di sini K plus 1 ditambah 1 dipangkatkan 2 kurang dari 2K plus 1 pangkat 2 itu K plus 2 pangkat 2 lebih kecil dari 2K plus 1 pangkat 2, dan jadi K pangkat 2 ditambah 4K ditambah 4 lebih kecil dari 2K plus 1 pangkat 2. Nah, sehingga K plus 1 pangkat 2 itu kurang dari 2K pangkat 2. Nah, jadi di sini itu K pangkat 2 ditambah 2K plus 1 ditambah 2K plus 3 dikurang lebih kecil 2K pangkat 2 ditambah 2K ditambah 3. Nah, diperoleh K pangkat 2 ditambah 4K ditambah 4 kurang dari 2K pangkat 2 ditambah 2K plus 3. Maka diperoleh hasil akhirnya itu nanti K plus 2 pangkat 2 kurang dari 2K plus 1 pangkat 2. Nah, selanjutnya ada aplikasi induksi matematika untuk membuktikan kebenaran. Nah, di sini tuh ada program untuk menghitung jumlah bilangan ganjil. Nah, ini kan contoh programnya. Nah, jika menggunakan induksi matematikanya itu kan buktikan bahwa sum AN sama dengan sum ref N untuk N lebih dari 0. Nah, PN-nya itu di sini sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya sampai dengan 2N-1 sama dengan N pangkat 2. Nah, jadi langkah satunya itu N ibaratkan N sama dengan 1, maka diperoleh ruas kirinya kan P sama dengan 1, tinggal dimasukin aja ke ini 2N-1 sama dengan N pangkat 2, maka akan diperoleh hasilnya itu maksudnya 2N-1, hasilnya 1. Dan ruas kanannya itu kan N dipangkatkan 2, nah 1 pangkat 2 ya 1, sehingga pernyataannya kan benar karena sama-sama 1. Nah, langkah ini selesai. Nah, langkah 2-nya itu langkah induksi untuk N-nya itu sama dengan K, sehingga 1 yang tadi ini pokoknya yang N-nya diganti jadi K, kemudian asumsikan untuk PK benar. Nah, di sini ruas kanan dulu, tinggal dimasukin aja K-nya jadi K plus 1. Terus yang kiri juga jadi K plus 2 ditambah 2K plus 2 min 1. Ini dari 2K min 1 ditambah 2 dikali K plus 2 min 1. Nah, nanti hasilnya itu dia bakal K plus 1 sama pangkat 2. Maka dia kan sama hasilnya. Jadi sudah terbukti. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.